Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salutri Sukiman, kelas A Prodi Pendidikan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat media pembelajaran Canva. Pertama-tama kita masuk di Google Chrome. Kita ketik di kolom pencarian canva.com. Setelah itu kita mengklik pada bagian atas, kemudian akan muncul beranda Canva. Di sana ada berbagai template untuk presentasi. Kemudian kita memilih template sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan. Itulah tadi penjelasan tentang langkah-langkah membuat media pembelajaran dari Canva. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang administrasi pajak dengan menggunakan media pembelajaran Canva. Yang pertama yaitu pengertian pajak. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tata cara pemungutan pajak ada 3, yaitu yang pertama, stesel pajak terbagi menjadi 3, yaitu stesel nyata, stesel anggaran, dan stesel campuran. Yang kedua yaitu asas pemungutan pajak terbagi menjadi 3, yaitu asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau asas kewarganegaraan. Yang ketiga yaitu sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3, yaitu official assessment system, yang kedua sistem assessment system, dan withholding system. Materi yang kedua yaitu wajib pajak, NPWP, dan NPPKP. Mengacu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria wajib pajak harus melaporkan pajaknya atas penghasilan, kekayaan, dan properti yang dimilikinya. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak atau WP sebagai sarana untuk administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nomor pengukuhan PKP atau NPPKP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Materi selanjutnya yaitu pelaporan pajak. Dalam pelaporan pajak, wajib pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut PPh, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 11, dan ayat 12, wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Fungsi pelaporan dan pembayaran pajak terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama fungsi anggaran, yang kedua fungsi mengatur, yang ketiga fungsi stabilitas, yang keempat fungsi redistribusi pendapatan. Materi selanjutnya yaitu administrasi penyetoran pajak. Surat setoran pajak
atau SSP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor penerima pembayaran. Fungsi surat setoran pajak atau SSP adalah sebagai berikut, terbagi menjadi dua. Yang pertama, sebagai sarana untuk membayar pajak. Yang kedua, sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak. Petunjuk pengisian SSP. Yang pertama, pengisian identitas seperti nama wajib pajak, NPWP, dan alamat wajib pajak. Yang kedua, mengisi kode akun pajak dan kode jenis setoran. Yang ketiga, uraian pembayaran untuk SSP. Yang keempat, masa pajak. Yang kelima, tahun pajak. Yang keenam, nomor ketetapan. Yang ketujuh, jumlah pembayaran dan terbilang untuk SSP. Yang kedelapan, diterima oleh kantor penerima pembayaran untuk SSP. Yang kesembilan, wajib pajak atau penyetor untuk SSP. Yang kesepuluh, ruang validasi kantor penerimaan pembayaran untuk SSP. Materi selanjutnya yaitu surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tertentu. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Macam-macam SKP terdiri dari 6 macam, yaitu yang pertama, surat tagihan pajak atau STP. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Yang ketiga, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Yang keempat, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Yang kelima, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Yang keenam, surat ketetapan pajak terutang atau SPPT. Materi selanjutnya yaitu PPh pasal 21. Pajak penghasilan atau PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Objek pajak berarti sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek PPh pasal 21 meliputi: yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur. Yang ketiga, upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan bentuk apapun, gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan yang terkait dengan gaji. Penyetoran PPh pasal 21 dilakukan dengan menggunakan SSP ke kantor pos atau bank persepsi selambat-lambatnya 10 bulan takwim berikutnya. SPP dibuat dalam dengan rangkap 5, yaitu yang pertama, lembar untuk arsip wajib pajak. Lembar kedua untuk KPP melalui KPN, KPKN. Lembar ketiga untuk dilaporkan oleh WP ke KP. Lembar keempat untuk bahan persepsi atau kantor pos dan giro. Lembar kelima untuk arsip wajib pungut atau pihak lain. Secara teknis pengisian SPT PPh pasal 21 yaitu siapkan data yang dibutuhkan. Identitas pemotong PPh pasal 21, nama pemotong atau perusahaan atau bendaharawan, NPWP, alamat, tanggal penyetor pajak yang telah dipotong untuk masa pajak yang dilaporkan atau tanggal SSP PPh pasal 21. Daftar gaji, daftar bukti pemotongan PPh pasal 21 atau pasal 26.
bukti pemotongan PPh pasal 21 atau pasal 26. SSP, istilah SPT sesuai dengan daftar pemotongan PPh pasal 21 atau pasal 26. Isilah jumlah rupiah tanpa nilai desimalnya. Kertas SPT tidak boleh dilipat atau kusut. Adapun kesimpulan dari presentasi saya yaitu administrasi pajak merupakan kunci implementasi dan penegakan hukum. Secara lebih terperinci, administrasi pajak termasuk melakukan manajemen sistem pajak, identifikasi dan pendaftaran wajib pajak, pengumpulan pajak, dan penyediaan layanan kepada wajib pajak. Menurut Hairani 2013, reformasi administrasi perpajakan memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta meningkatkan profesionalisme aparatur pajak. Demikian presentasi tentang materi administrasi perpajakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.